Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita sudah sampai di bab as-siqatul kadhibah. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Adabul Islam as-siqatul kadhibah, kepercayaan yang licik. Wa min al-fitani allati bulina biha at-tahawunu fil muhafazati 'ala al-mar'ah. Di antara fitnah yang kita itu sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tahawunu fil muhafazati 'alal mar'ah. Lalai dalam menjaga istri, lalai menjaga anak perempuan. Banyak sekali orang-orang yang menganggap anak perempuan mereka atau istri mereka itu terjaga, dilindungi, tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu mereka, sehingga mereka itu tenang, percaya tidak akan ada orang yang mengganggu mereka. Nah, ini adalah kepercayaan yang dusta, kata beliau. Fabainana katsirun minar rijali ka'annahu ya'taqidu fi jazmin qati'in anna ahlahu fi 'ismatin kamilatin tatahassanu biha tahassunan laysa fi istita'ati makhluqin an yanfudha ilaiha minhu. Kata beliau, banyak sekali laki-laki seakan-akan mereka itu yakin dengan keyakinan yang maksimal bahwasanya keluarganya, istrinya, anak perempuannya itu ada dalam perlindungan yang sempurna. Mereka itu bisa membentengi diri mereka sendiri dengan suatu perlindungan yang tidak memungkinkan seseorang bisa mengganggu mereka. Ini adalah keyakinan yang mungkin dianggap konyol. Kenapa? Karena namanya sudah anak perempuan, namanya sudah istri, itu wajib dikasih perlindungan yang maksimal. Tidak boleh kita meyakini mereka ini akan terlindungi dari kaum laki-laki. Wa ana usammi hadza taghfilan, dan saya katakan ini adalah bentuk kelalaian dari laki-laki yang mempunyai istri, mempunyai anak perempuan, diabaikan begitu saja, tidak dikasih perlindungan, dibiarkan membuka aurat, dibiarkan tidak menggunakan hijab. Udah, saya tidak akan peduli dengan penamaan ini. Yang saya yakini sekarang banyak orang-orang yang melalaikan akan hal tersebut. Maka ketahuilah bahwasanya fa innahu la ismata li rajulin wala limra'ah. Tidak akan ada perlindungan bagi laki-laki ataupun pada perempuan illa bil bu'di an madhanir raibi, kecuali harus menjauh dari adanya keraguan. Jadi yang dimaksud oleh beliau ini, yang mempunyai anak perempuan, yang mempunyai istri, itu harus dijaga. Jangan dilantarkan begitu saja. Pergi ke sana kemari, tidak ada pengawasan, tidak ada perlindungan bagi mereka. Jangan biarkan. Ya. Jadi kalau dia meyakini mereka akan dilindungi misalkan, maka ini keyakinan yang konyol. Karena namanya sudah perempuan, wajib kita lindungi. Na'am, ana la amtari fi ghaflati man ya'taqidu fi ahlihi tilka al-'aqidati as-sadzijah. Saya tidak menganggap orang yang punya keyakinan pada keluarganya seperti itu, dia punya keyakinan yang polos. Saya tidak menganggap seperti itu. Kenapa?
Walau kana lana an na'taqida fi imra'atin hadhihi al-aqidah lakanat hadhihi al-mar'atu ayya wahidatin min nisa'i sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka misalkan mempunyai keyakinan demikian pada keluarganya sendiri, niscaya mereka adalah salah satu bagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang dimiliki oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada orang yang punya keyakinan tersebut, wah ini terlindung, berarti mereka itu punya sifat yang seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahunna wala syakka afdalu nisa'i hadhihi al-ummati allati khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Karena tidak bisa diragukan lagi bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perempuan-perempuan yang lebih afdal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Wa ma'a dzalik, tapi walaupun demikian, walaupun mereka itu dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka begitu saja? Tidak dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addabahunna rabbuhun. Walaupun demikian, walaupun mereka itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap diberikan perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lalai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga mereka, bahkan dididik oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima addabahunna, dengan pendidikan yang telah diberikan pada mereka dalam firman-Nya. Wa hal yantadhirul qari'u adaban fawqa ay yaqula lahunna rabbuhunna fi kitabih. Terus apakah pembaca atau orang laki-laki bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya nisa'an nabi, Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan istri-istri orang lain atau wanita-wanita lain. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Maka kalian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah berkata lembut ya, yang bisa menarik perhatian laki-laki maksudnya. Takutnya khawatir akan ada orang yang di hatinya itu terdapat penyakit, tertarik dengan suara kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, hendaklah kalian semua berkata dengan kata yang baik. Wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan keluar rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan berhias berdandan seperti halnya apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah. Di mana perempuan-perempuan jahiliyah ini kalau keluar rumah mereka itu lewat di depan laki-laki. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Wa aqimnas salah, hendaklah kalian semua mendirikan salat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan bertaat pada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mensucikan kalian dari dosa, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci mungkin. Wa yaqulu ta'ala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman fihinna, akan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabil majid, dalam Al-Qur'an Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian semua laki-laki ingin meminta suatu keperluan pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian semua meminta pada mereka, tapi di belakang tirai, di belakang tabir, ya. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna.
karena itu semua akan mensucikan hati kalian laki-laki dan hati mereka perempuan. Jadi ini adalah aturan syariat yang bisa juga dipraktekkan untuk istri-istri kita, untuk anak perempuan kita. Jadi jangan sampai ya laki-laki dan perempuan itu bercampur atau bahkan bertatap muka, bercakap-cakap, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Wa adhunnul qari'a la yakhfa ala fahmihi fi ma'na qawlihi ta'ala dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Dan saya menduga, saya menyangka bahwasanya pembaca ayat ini sudah memahami akan arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Bahwasanya tersebut itu akan memberikan kesucian pada hati kalian dan hati mereka. Wala yadhhalu ala anna al-mukhataba bihadza khairu rijalin ra'ahum hadzal wujudu. Dan jangan pernah dilupakan bahwasanya yang diarahkan, yang dijadikan lawan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah laki-laki yang paling afdal, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yulzamuna bihadza ma'a nisa'in hunna khairu man syahadatis samawati wal ardu minan nisa'. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wanita-wanita terbaik yang ada di muka bumi ini. La ma'anisa'in hunna man na'lamul yawma bu'dan an dinillahi ta'ala. Tidak sama seperti perempuan-perempuan sekarang yang kita sudah tahu keadaan mereka. Mereka itu sebagiannya ada yang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wala syakka sarihun kullas sarahati fi ilzamina bil ihtirasi 'alan nisa'. Dan ini adalah sangat jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya akan wajibnya kita memberikan perlindungan pada istri-istri kita dan juga pada anak perempuan. Ammal mutasahilun, adapun orang-orang yang lalai dalam memberikan perlindungan pada anak perempuan dan juga istrinya, fa inni aqulu lahum, maka saya akan katakan pada mereka yang lalai menjaga istri, memberikan perlindungan pada istri itu kurang. Lastum khairan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan katakan pada mereka yang yakin bahwasanya istrinya tidak akan diganggu orang, yakin bahwasanya anak perempuannya tidak akan diganggu oleh orang lain. Kalian ini tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysat nisa'ukum khairan min nisa'ihi alaihi salatu wassalam. Dan istri-istri kalian itu tidaklah lebih baik dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi masih dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dikasih perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian yang tidak sederajat, tidak satu tingkatan dengan mereka, apakah rela membiarkan istri-istri kalian berkeliaran begitu saja tanpa ada perlindungan dari kalian? Walaysa rijalukum a'affa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki di antara kalian itu bukan lebih sempurna, lebih suci dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu memberikan perlindungan pada istri mereka, pada anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka. Fa khairun katsirun idzan an tahtarithu wa syarrun azimun an tuhmilu. Maka ketika memberikan perlindungan pada anak perempuan, pada istri, maka di situ ada kebaikan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, apabila itu diabaikan, tidak memberikan perlindungan pada istri dan anak perempuan,
maka di balik itu ada keburukan yang luar biasa. Allah